Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ismail Bahanan di channel video pembelajaran. Pada video tutorial kali ini saya akan berbagi lanjutan tetap pada Canva for Education, yaitu bagaimana cara membuat gambar keluar dari kertas berlubang, atau dalam bahasa Inggris kita sebut kertas berlubang itu adalah paper hull. Kita lihat di sini adalah sebuah gambar motor cross yang keluar dari kertas, maka kita akan bisa membuat melalui Canva ini. Misalkan kita tunjukkan beberapa gambar yang lain, bagaimana gambar misalkan juga ini kuda keluar dari kertas berlubang, dan bisa juga misalkan sebuah gambar pohon yang roboh keluar dari lubang. Nah, tentunya ini masih terlihat bagian-bagian yang belum rapi. Nanti kita tunjukkan bagaimana cara membuat gambar keluar dari kertas berlubang ini. Baiklah, sebelum mengikuti tutorial lanjutan dari ini, bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan klik lonceng untuk memperoleh notifikasi lanjutan dari channel ini. Baiklah, langsung saja saya akan menutup dahulu sebuah Canva ini. Tentunya langsung kita buka melalui Google Chrome. Kemudian pada address atau browser kita ketikkan Canva for Education, atau Canva biasa juga nanti bisa juga dipakai, Canva for Education. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita milih yang ini saja, buat dan berkolaborasi Canva untuk pendidikan ya. Tentunya saya menggunakan akun belajar.id ya. Langsung saja masuk karena ini telah login. Maka langkah pertama saya akan membuat sebuah proyek di sini, misalkan proyek, arahkan proyek, atau di beranda juga boleh. Langkah pertama kita buat desain, misalkan menggunakan yaitu Instagram ya, konten Instagram. Saya ketik aja di sini. Nah, sudah muncul ya konten Instagram. Kita langsung dengan ukuran di sini 1080 kali 1080 pixel, atau dengan kata lain 1:1 ya. Ini yang kita pilih. Oke. Baik, saya contohkan, nanti ada 3 contoh. Yang pertama saya akan membuat sebuah motor cross yang keluar dari kertas berlubang. Langkah pertama setelah template kosong ini, saya tidak menggunakan template yang tersedia, tapi saya menggunakan yang kosong ya. Kemudian pada elemen kita akan mencari yaitu yang namanya paper hull ya. Kalau nanti berbahasa Indonesia, kalau ini tidak muncul kita, nah di sini sudah ada paper hull ya. Usahakan nanti kita cari paper hull yang backgroundnya berlubang, ini akan sama dengan template ini. Contoh saya akan geser. Nah, di sini langsung terlihat warnanya sama, lubang sama dengan backgroundnya ya. Baik, saya perbesar saja di sini. Ya, ini saya perbesar. Atau boleh perkecil dulu, tidak apa-apa, nanti kita akan atur kembali. Langkah pertama nyari seperti ini ya. Kemudian setelah kita mencari kertas berlubang seperti ini, kita akan mencari yaitu misalkan foto saja ya. Foto, atau boleh juga misalkan di elemen saya cari adalah motor cross ya, misalkan ya, motor cross atau sepeda motor juga boleh nanti ya. Saya contohkan motor cross, misalkan cari foto. Nah, misalkan di foto ini nanti kita pilih motor cross ya. Boleh yang agak ke atas, boleh nanti yang lurus, dengan cara memutar saja ya. Sambil ini saya menemukan ini misalkan. Nah, setelah itu saya perkecil dahulu ya. Langkah pertama setelah kita mencari gambar yang akan kita masukkan berlubang, maka dari gambar ini kita buat duplikat atau 2 gambar. Boleh ngambil dari sini lagi, atau yang ini di Ctrl C, Ctrl V ya, atau dengan cara Ctrl D langsung kita akan membuat duplikat ya. Dari duplikat ini satu nanti kita akan letakkan di belakang lubang
kertas berlobang maksud saya, paper hull ini. Yang satu kita hilangkan background ya, usahakan posisi dibuat sama, jangan diputar dahulu ya. Yang pertama langsung saja ya, kita akan lakukan edit backgroundnya, kita remove ya, karena di sini kan Canva Pro Education tentunya sudah akan aktif ya. Kita klik, maka akan muncul dengan cara klik edit gambar. Di sini sudah akan muncul penghapus latar belakang. Langsung saja klik satu kali. Kita tunggu sejenak. Proses online di sini bekerja, tentunya harus bersahabat dengan jaringan. Nah, sudah seperti ini ya, kita bisa melihat dua gambar motocross, satu punya background, satunya sudah saya hilangkan ya. Baik, dari kedua gambar ini, yang pertama masukkan dahulu, usahakan gambar ini ke dalam lubang ini dengan cara ya klik posisinya kita mundurkan sehingga gambar ini seolah-olah ada di belakang gitu ya, seperti ini ya. Kita keluarkan rodanya misalkan ya. Kemudian setelah itu kita geser ya gambar yang telah saya remove backgroundnya di sini sehingga posisinya sama ya. Kemudian agar kelihatan tajam, saya zoom saja di sini. Saya zoom ya. Kalau memang sudah cukup tajam ya, tepat gambar ini yang kita geser tepat terlihat tampak roda depan keluar dari kertas ya. Kalau misalkan belum, kita gunakan transparan, kita cocokkan ya. Seandainya masih ini ada bayangan tidak tepat, maka nanti akan lihat sampai ini bayangannya sudah hilang, baru kita transparan, kita kembalikan lagi ya. Oke, itulah contoh pertama gambar keluar dari kertas berlobang. Kita lihat, maka agar bisa dipindah-pindah, caranya kita grup dengan cara select di sini dari bawah boleh ya. Kemudian kita klik kelompokkan atau grup bahasa Inggrisnya ya. Setelah itu baru kita lakukan yang namanya perbesar atau perkecil ya, sesuai dengan kebutuhan dari kertas ini ya. Kita berikan seperti ini. Oke, ini adalah, kalau ingin kurang besar ya tinggal ditarik aja di sini ya. Kalau kurang besar lagi ya ditarik lagi di sini dan seterusnya, sehingga kelihatan bahwa motor kos ini keluar dari kertas berlobang. Itulah contoh yang pertama. Baik, saya akan berikan contoh yang kedua. Saya akan buat tambah halaman baru di sini. Di halaman 2 ini saya akan mencari sebuah gambar juga. Misalkan kalau tadi kita lihat gambar kuda ya, kita cari kuda dulu ya. Caranya boleh mencari paper hull dulu ya, atau bahasa Indonesianya boleh kita cari kertas berlobang ya, boleh bahasa Inggris nanti ya. Yang penting kan terlihat di sini akan muncul ya berbagai kertas ya. Misalkan saya ambil yang warna kuning ini, nah ternyata masih backgroundnya ini tidak sama dengan background ini ya. Tentunya saya cari yang lain saja sehingga serupa, misalkan yang warna hijau ini. Nah, di sini masih ada agak abu-abu ya, mungkin bisa saja di modifikasi nanti atau cari yang paling tajam, misalkan mungkin ini ya. Tapi di sini kalau misalkan kita klik backgroundnya ini warna kuning, maka yang di dalam masih tidak sama ya. Mungkin kita ambil elemen background yang lain saja. Kita cari misalnya warnanya itu hitam ya, warna hitam. Kita kembali ke sini, misalkan kertas berlobang tadi, cari yang gambar yang lain saja. Nah, coba ini lihat, kembali tadi ya, ambil saja yang lain, yang penting teknisnya mungkin tetap saya cari yang ini. Nah, ini saja ya, cukup ini, mungkin sama teknisnya seperti tadi. Warnanya kita lihat berlobang, misalkan kita klik luar background, kalau kita beri warna terlihat bahwa ini adalah kertas berlobang ya. Kita kembali aja, undo ya. Kemudian yang kedua, saya ambil sebuah gambar, boleh dari elemen misalkan kuda, atau boleh dari foto ya, dari foto ya. Misalkan saya ambil tulisan
gambar kuda ya. Nah, di sini ada kuda ya, kita bisa memilih ya bermacam-macam kuda yang kita akan masukkan di sini ya. Kita cari ya, sesuai dengan selera masing-masing ya. Saya akan ambil misalkan gambar kuda yang ini saja, misalkan ini ya, sambil ini kuda ini saja. Kemudian dari gambar kuda ini tentunya cara berikutnya adalah kita buat gambar yang kedua yang sama. Kita kontrol D saja biar cepat. Jadi tombol kontrol dan D, yang diklik adalah gambar ini ya, kontrol D, sehingga ada dua gambar ya. Saya perkecil saja ini kertas berlubangnya ya. Kalau ingin di sini agak bermodel, saya kembalikan del. Yang ini mungkin bisa diputar saja sehingga seolah-olah kudanya itu bentuknya seperti ini ya. Kita duplikat di sini, Ctrl D ya. Itu salah satu saya edit gambar, tentunya dengan cara hapus latar belakang ya. Kita tunggu proses online ya, kemudian kita terapkan. Oke ya. Setelah tampak dua gambar kuda, satu memiliki latar belakang, satu tidak. Yang memiliki latar belakang kita masukkan, ditempatkan di lubang sini ya. Kemudian posisi tentunya kita mundurkan ke belakang di sini ya. Jika kurang pas mungkin ini bisa disesuaikan ya. Yang bagian belakang ini kudanya, anggap ada kuda, yang keluar adalah ini adalah misalkan kepala ya, gitu ya. Yang kalau ini kurang besar bisa kita perbesar aja, walaupun tidak sama nanti bisa kita edit ya. Ya seolah-olah kuda ini keluar dari kertas ya, kita sesuaikan. Jika kurang besar kita tarik lagi di sini ya, sehingga kertasnya akan kelihatan seperti ini ya. Kita perbesar aja di sini gitu ya. Nah ini yang keluar mungkin kepalanya gitu ya. Mungkin yang ini bisa kita sembunyikan aja seperti ini. Oke di sini. Setelah itu dari kuda ini kita transparan terlebih dahulu agar nanti kita masukkan dan bisa bersesuaikan ya, sehingga posisinya pas. Nah di sini masih terlihat kalau kita perjelas kembali berseberangan sehingga kita membuat lebih besar ya. Nah, ini akan double di sini. Kita geser sehingga kudanya ini tepat ya. Kita buat transparan saja karena masih terlihat sama ya. Di sini sampai kita geser-geser posisinya kuda tidak kabur di sini ya. Kalau kabur mungkin berarti kurang besar atau kurang kecil. Kita sesuaikan di sini. Nah, kalau sudah tajam seperti ini mungkin kita lihat lagi, klik transparan, kita lihat bentuknya. Oke. Sudah terlihat bahwa kuda keluar dari kertas ya. Mungkin background ini disamakan, tidak ada masalah nanti. Atau kita kecilkan dahulu zoomnya ini dan kita cropping ya. Kita kelompokkan baru kita perbesar ya. Dia akan terlihat bahwa kita sudah bisa membuat gambar kuda keluar dari kertas. Ini contoh yang kedua. Jadi teknisnya sama. Yang terakhir saya contohkan kembali, saya tambah halaman lagi. Saya cari kertas berlubang jadi dengan cara klik elemen. Ini sudah saya ketikkan ya, kertas berlubang atau bahasa lainnya paper hole. Saya mencoba paper hole yang lain. Kalau ini diklik backgroundnya ya sama dengan ini, saya cari yang berlubang karena dengan remove tadi ya. Atau yang ini saja mungkin ya. Kalau kita lihat cek ya apakah backgroundnya berlubang ini dengan cara memberi warna lain. Nah, ternyata ini berlubang ya. Saya pakai ini saja. Saya jadikan warna putih juga ya. Ya. Kemudian gambar yang keluar dari kertas ini saya ambil adalah gambar pohon yang
patah ya. Saya ketik saja di elemen di sini ya. Kalau tidak ada kita cari di foto ya. Pohon patah ya. Oke ya. Di elemen. Nah, saya cari misalkan ya, ini gambar ini nanti disesuaikan ya. Ini gambar pohon. Nah, ini masih bukan gambar yang tepat, mungkin cari kita yang bukan video ya. Nah, mungkin ini ya, ini gambar foto ya, kita perkecil aja dulu. Kemudian saya buat duplikat ya, Ctrl D. Kemudian posisi ini kita letakkan di belakang kertas yang berlubang ya. Tentunya caranya sama, yaitu kita klik posisi, mundur. Kemudian setelah itu yang ini kita buat transparan, kita klik edit, ini remote ya, remote background. Dari gambar pohon ini kita akan sekarang menyesuaikan agar nanti tertumpuk dengan gambar yang ada di belakang kertas berlubang ini. Langkahnya kita transparankan dahulu ya, kita geser sehingga akan terlihat apakah sudah pas ya, ya gitu ya. Nah, ini kita geser-geser sehingga pas. Tidak, kalau masih kabur berarti kita geser. Nah, kalau sudah pas, coba transparannya kita ubah lagi ya. Ya, itu kita mungkin bisa perbesar lagi, coba ya. Tanda ini kita geser-geser ya, seolah-olah maka gambar ini keluar dari kertas ya. Kalau kita geser ya, kita paskan di sini agar pas. Memang nanti akan dilakukan pemotongan di sini ya, sampai di sini kita potong aja. Jadi yang keluar sampai sini boleh kita tarik di sini ya, seolah-olah ini adalah ada yang keluar sebagian ya. Ini mungkin teknis ketelitian di dalam membuat gambar seperti ini ya. Ini kalau kurang kecil kita geser-geser ya, sesuaikan gitu ya dengan potongan ini. Nah, mungkin itu cara mengeluarkan gambar. Tinggal nanti ditata sebaik mungkin, tergantung ketelitian kita di dalam membuat gambar keluar dari kertas berlubang. Mungkin tutorial kita kali ini ya, pada Canva Pro Automation. Kita akan berlanjut pada video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk berbagi agar semua orang yang membuka Canva, terutama guru Canva Progression ini, dapat menggunakan dalam pembelajaran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.